Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Azam dengan NIM 4312201041. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pempek Kito. Ini brand yang saya bikin. Nah, yang pertama deskripsi produk. Deskripsi produk pempek. Pempek atau dalam bahasa Indonesia gaul pempek adalah makanan khas Palembang, Sumatera Selatan. Proses pembuatannya ini dibuat dari daging ikan yang digiling lembut, dicampur tepung kanji atau tepung sagu, serta dengan penambahan komposisi bahan lain seperti telur, bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, dan garam. Pempek biasanya disajikan dengan kuah yang disebut cuko, yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Nah, bahan baku pempek. Jadi bahan baku pempek ini yang pertama ada ikan. Ikan itu jadi bahan utama dalam pempek. Nah, jenis ikan yang sering digunain itu antara lain ada ikan tenggiri, ikan belida, atau ikan gabus. Lalu selanjutnya ada tepung sagu, lalu ada telur, lalu ada bawang putih, lalu ada garam, dan penyedap. Selanjutnya bahan baku cuko. Nah, bahan baku cuko ini ada gula merah, serta ada asam jawa, cabai, bawang putih, garam. Nah, jadi itu bahan-bahan untuk cuko. Selanjutnya ada bahan-bahan pelengkap. Bahan-bahan pelengkap pempek ada mentimun, mie kuning, dan ebi. Oke, sini ada keunikan. Keunikan pempek yang pertama aneka varian. Aneka varian pempek ini ada banyak, tapi salah satunya ada kapal selam, ada lenjer, terus ada pempek adaan, lalu pempek kulit. Selanjutnya ada cuko. Nah, cuko ini berperan penting dalam memberikan cita rasa khas pada pempek. Lanjut, ada sejarah. Sejarah pempek yaitu pempek memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan budaya Palembang. Makanan ini dikatakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada manfaat pempek. Manfaat pempek adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sumber protein, asam lemak omega 3, lalu sumber energi, lalu vitamin dan mineral, lalu rendah lemak dan antioksidan. Nah, selanjutnya untuk strategi pemasaran pempek Gito itu sendiri. Nah, yang pertama strategi pemasarannya melalui media sosial. Jadi saya akan membuat media sosial di berbagai jaringan, misal di TikTok, IG, Shopee, dan berbagai media sosial lain. Nah, ada juga web dan blog. Saya akan membuat web dan blog untuk menjelaskan pempek itu bagaimana, apa, dan sejarah pempek. Dan yang ketiga ada marketplace dan aplikasi pengiriman. Marketplace dan aplikasi pengiriman ini berupa Grab, Gojek, dan Shopee Food. Nah, selanjutnya ada konten-konten kreatif. Konten-konten kreatif ini berisi tentang konten-konten yang menarik, tentang pempek, bagaimana cara membuat, eh, apa sih itu pempek, dan sebagainya. Lalu yang kelima ada influencer dan blogger. Jadi saya akan mengendorse influencer dan para blogger untuk memberikan review kepada pempek Kito itu. Selanjutnya ada visi misi. Yang pertama, mengutamakan kualitas, menyediakan pempek dengan bahan-bahan terbaik dan proses produksi yang higienis untuk menjamin kepuasan dan kesehatan pelanggan. Yang kedua, inovasi produk, yaitu
mengembangkan berbagai varian pempek dan produk turunan lainnya yang dapat menarik minat pasar lokal dan internasional. Yang ketiga adalah pelayanan prima, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional kepada setiap pelanggan. Yang keempat, pelestarian budaya, mempromosikan dan melestarikan kuliner tradisional Palembang melalui berbagai kegiatan edukasi dan promosi. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat, melibatkan komunitas lokal dalam rantai pasokan dan produksi, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Yang selanjutnya ada keberlanjutan, menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Oke, selanjutnya ada rencana ke depan. Yang pertama, ekspansi pasar. Nah, perluas distribusi ke toko-toko retail besar, supermarket, dan toko online terkemuka untuk meningkatkan aksesibilitas produk. Terus ada jajaki pasar internasional dengan promosi dan penjualan di luar negeri, terutama di negara-negara dengan komunitas diaspora Indonesia yang besar. Yang kedua, peningkatan brand awareness. Itu tingkatkan kampanye pemasaran digital dengan iklan berbayar di media sosial, Google Ads, dan berkolaborasi dengan influencer terkenal. Buat konten berkualitas seperti blog, video, dan infografis yang menyoroti manfaat kesehatan dan cerita unik di balik pempek. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan inovasi. Lakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas rasa pempek. Perkenalkan kemasan ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Selanjutnya ada potensi potensi pasar. Yang pertama, permintaan lokal. Popularitas di Indonesia, yaitu pempek adalah makanan tradisional Palembang yang sangat populer di seluruh Indonesia. Banyak orang di berbagai daerah menyukai pempek, membuat permintaan di pasar domestik sangat tinggi. Serta ada varian produk. Selain pempek klasik, ada berbagai varian pempek seperti pempek kapal selam, lenjer, adaan, dan kulit yang dapat menarik konsumen dengan berbagai selera. Terus selanjutnya ada acara dan festival. Itu pempek sering disajikan pada acara-acara khusus, perayaan, dan festival kuliner, meningkatkan konsumsi selama periode-periode tersebut. Yang kedua ada pasar internasional, diaspora Indonesia, yaitu banyak orang Indonesia yang tinggal di luar negeri menirukan makanan tradisional seperti pempek. Ini menciptakan pasar potensial di negara-negara dengan populasi diaspora Indonesia yang besar. Lalu ada eksposur kuliner, yaitu minat terhadap masakan Asia dan makanan eksotis semakin meningkat di berbagai negara. Pempek dapat dipromosikan sebagai bagian dari tren makanan global yang otentik dan unik. Selanjutnya ada pariwisata. Turis yang mengunjungi Indonesia seringkali ingin mencoba makanan lokal dan dapat membawa pengalaman mereka kembali ke negara asal, menciptakan minat terhadap pempek. Nah, kita sampai ke kesimpulan. Jadi produk pempek ini sangat bermanfaat. Selain dia juga makanan tradisional, pempek juga salah satu ikon Sumatera Selatan dan juga sangat enak dinikmati. Dana yang ntar kami butuhin akan dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan inovasi produk, memperluas jangkauan distribusi, serta melakukan aktivitas pemasaran yang lebih agresif. Nah, kami berkomitmen untuk mengelola bisnis dengan transparan dan memberikan imbal hasil yang menarik bagi para investor. Aku ini kan cita rasa dan kualitas bahan baku yang terjaga membuat tempe menjadi makanan yang diminati tidak hanya oleh masyarakat lokal, tapi juga semakin populer di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, jadi kenapa saya memilih tempe buat em, tugas saya itu bikin bisnis? Karena dari saya pribadi, saya adalah orang
Sumatera Selatan, orang Palembang. Jadi saya sedikit banyak tahu tentang apa itu pempek, bagaimana cara membuatnya, kandungan apa yang terdapat dari pempek, bagaimana cara pemasarannya. Kurang lebih seperti itu. Kenapa saya mau bikin usaha pempek? Karena saya orang Palembang dan saya tahu pempek itu apa sih. Mungkin sekian presentasi dari saya, Hilmi Azam. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.